penyiaran itu kan harus membentuk karakter bangsa. Nah, intinya apapun kegiatannya tidak boleh menyinggung persoalan sara. Menerapkan P3SPS dengan minimal TV, menayangkan konten budaya lokal, khususnya kalau di Jakarta adalah budaya Betawi minimal 10% dan radio 60%. Masyarakat akan mendapatkan pemahaman pengetahuan untuk bijak dalam bersosial media. Ayo kembali lagi nonton TV sama radio, karena TV radio itu akurasinya cukup memadai karena diawasi, sehingga dia akan berhati-hati. Dan informasi yang paling akurat ya tentu masih dipegang oleh TV dan radio. Kalau dulu mah zaman saya dapat Piala Citra kali ya. Iya. Bukan Piala Citra, malah dikasih budak Citra. Jakarta kota kita. Bukan punya fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, kembali bersama saya Baba RT Ompong yang tua kagak, mudanya udah kelewatan. Di podcast Betawi Bacot. Kalau jalan-jalan ke Ciang sana, di jalanan nemu bekicot. Daripada ngayap kemana-mana, mendingan saksikan podcastnya Betawi Bacot. Alhamdulillah kali ini Betawi Bacot kedatangan narasumber dari KPID. Apa itu KPID? Nanti bisa kita tanyakan. Iya, mohon maaf nih Bang, dengan abang siapa ya? Ya, oke. Alhamdulillah, cincangnya babe. Ya, nama aneh Ahmad Sulhi, asli Betawi, Mampang. Asli Betawi Mampang. Mampang Jakarta Selatan ya, bukan Mampang Depok. KPID itu apa sih, Bang Sulhi nih? Ya, KPID itu singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jakarta. Artinya ini yang apa sih, mengawasi penyiaran-penyiaran gitu. Betul. Nah, tugas KPID ini diantaranya apa aja tuh, Bang Sulhi? Jadi tugas pokok atau utama KPID itu adalah memantau semua lembaga penyiaran yang mendasari kegiatan penyiarannya dengan frekuensi. Jadi hanya TV dan radio. Nah, kalau hati. Hati bukan. Oh, hati bukan. Jadi saudara ya, yang mengawasi berbentuk frekuensi ya, TV dan radio. Jadi TV sama radio nih yang ngawasin Bang Sulhi nih. Tuh. Nah, terus sistem ngawasinnya seperti gimana tuh, Bang? Ya, jadi KPID itu mengawasi kegiatan penyiaran baik TV dan radio pasca tayang. Setelah tayang. Setelah tayang, karena ada bagian-bagian lain nih yang sebelum tayang. Ada lembaga sensor film. Ada lembaga-lembaga lain. Nah, KPID itu kalau udah tayang baru kita pelototin tuh. Oh, jadi ini tayang nih, tonton sampai habis gitu. Alhamdulillah kita punya 39 orang, ya kan? Yang 27 orangnya itu melototin TV. Jadi kerjanya mantep nih, mana depan TV. Sama dengerin radio. Ya Allah. Begitu. Jadi TV yang melakukan kegiatan penyiaran, ada nggak nih yang melanggar namanya P3SPS. Apa tuh P3SPS? P3SPS itu ya, pedoman perilaku penyiaran. Nah, SPS-nya standar program siaran. Oh. Jadi di situ diatur mana yang boleh, mana yang enggak. Sekarang saya mau nanya nih, contoh yang nggak boleh nih, yang melanggar gitu. Ya. Jadi yang kita awasin itu dari mulai acara hiburan, ada acara berita, ya kan? Ada acara olahraga, ada film sinetron, ya kan? Ada juga iklan. Oh, iklan diawasin juga? Iklan kita awasin juga. Oh, iklan. Nah, contoh misalnya kalau acara film. Ada adegan yang mohon maaf nih Bang. Misalnya ada orang ciuman. Nah, ciuman. Itu
kalau nggak di blur, nggak di Di-insert dengan blur gitu ya, di-insert ya. diburamin, maka itu pelanggaran. Satu. Yang kedua, jam tayangnya. Kalau jam tayang anak-anak, maka yang acara tadi seperti itu remaja dewasa nggak boleh masuk di situ. Jadi jam pagi ya sampai jam 5 sore itu jamnya anak-anak. Jadi harusnya acara-acara anak-anak, mau edukasi, mau film pendidikan, kartun kayak mau film gitu ya. kartun. Misalnya contoh film Upin Ipin, adanya sebelum maghrib betul. gitu. Ya. Baru remaja di atas jam itu dan sebagainya. Nah, terkait itu kan suka juga tuh ya TV-TV lokal itu menayangkan siaran misalnya keagamaan nih, pengajian ceramah agama itu termasuk diawasin juga itu, Bang? Termasuk diawasin karena tadi ya, jadi penyiaran itu kan harus membentuk karakter bangsa. Nah, intinya apapun kegiatannya tidak boleh menyinggung persoalan sara. Misalnya ya, keagamaan kan bagus ya? Bagus. Iya kan, ada ceramah. Tapi kalau ceramahnya justru memprovokasi, ya kan? Atau menyalahkan ibadah orang lain. Nah, itu ada deliknya. Oh, jadi artinya bagaimana ceramah agama itu mengembalikan untuk menciptakan suasana damai, ya kan? Mengajari kehidupan berbangsa bernegara itu dengan agama. ya, contoh kayak saya sering nonton tuh Damai Indonesiaku. Saya Waduh, damai. Bener. Gitu. Jadi artinya siaran agama itu juga tidak boleh kita artinya tuh bikin orang tuh jadi marah sama sosok tertentu, marah dengan kaum tertentu. Justru harusnya tuh membakar semangat kita untuk lebih taat pada Allah gitu ya. Betul. Kenapa nggak boleh? Karena ditayangkan di ruang publik. Ruang publik. Jadi frekuensi ini kan punya publik Umum kok. Banyak yang nonton. Harus dikendalikan, diawasi oleh negara yang dalam hal ini diwakilin oleh KPID. Berat juga ternyata saudara tugasnya, Masya Allah. Berat. Ini Jadi nggak kita boleh adalah ngantuk. pengawas moral. Nggak boleh ngantuk. Nggak boleh ngantuk. Ya seperti halnya tuh kayak misalnya adegan ciuman harus di blur. Itu kan sangat sulit itu ya. Iya. Nah, betul. sanksinya nih, Bang Suli, mohon maaf ya saya tanya, sanksinya nih, apabila ada salah satu TV lokal menyiarkan yang melanggar itu gimana sanksi terhadap? Betul. Jadi ada tahapan-tahapannya. Pertama nih, tim pemantau isi siaran yang tadi itu melototin TV. Dari situ kalau ditemukan pelanggaran tadi, misalnya contoh tadi orang melakukan ciuman, terus pelaku LGBT, lalu memperlihatkan senjata tajam, rokok, gitu kan? Itu terus atau kayak demo kemarin, ya kan? Iya. Ada yang terlindas gitu kan, diperlihatkan pemberitaan itu yang terlindas itu, kalau nggak diblurin maka itu temuan. Nah, dari situ nggak sekonyong-konyong gitu ibaratnya ya. Jadi dia itu nanti akan diterima oleh tim pengolah data dan editing. Jadi videonya hasil taggingan namanya. Setelah ditemukan itu difokuskan kepada yang temuan itu. Nah, dari situ dikasihlah ke tim analis. Tim analis baru menempelkan pasal-pasal. Kalau ditemukan, kalau tidak ya selesai. Nah, setelah tim analis langsung tim analis ketika memang ditemukan pelanggaran ya, maka dia harus gelar perkara, harus ditanyakan dan termasuk klarifikasi. Begitu. Itu ada sanksi nggak Pak? Iya. IP-nya Jadi anggap ya. Jadi kalau ditemukan pelanggaran, terus dipanggil TV-nya. Ini kenapa nih begini? Alat bukti kita kuat nih. Ternyata betul kita yakin itu pelanggaran, diplenokan dulu. Diplenokan oleh 7 komisioner karena kita ada bertujuh. Setelah kita plenokan, maka tidak langsung kita teguran tertulis. Teguran tertulis pertama. Sampai nanti ada teguran yang menghentikan siaran tersebut. Jadi kalau ada acara ini misalnya tadi sinetron atau acara talk show, kalau dia memang melanggar, nanti sanksinya bisa
setelah teguran tertulis masih jalan, maka menghentikan kegiatan itu, acara itu sementara. Jadi hanya kegiatannya itu aja, bukan TV lokal yang dihentikan. Belum. Iya, masih panjang tuh. Nah, setelah penghentian sementara, penghentian permanen. Kalau masih bandel juga, nanti TV-nya juga bisa diberikan sanksi. Tapi lagi-lagi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, sama KPID Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan sanksi lain selain sanksi administratif. Gitu. Karena ranahnya lain nih. Ketika nanti ada jungto pasalnya misalnya ya, ternyata ada kena selain P3SPS tadi, undang-undang penyiaran, tapi terkena juga sanksi jurnalistik misalnya, atau termasuk misalnya pidana gitu, atau larinya ke wilayah lain, ke polisi dan sebagainya. Jadi udah bukan ranah lagi. Jadi ranah KPID itu hanya di administratif. Administratif. Gitu. Artinya sangat bijak gitu loh. Siap. Jadi adil banget gitu. Jadi Adil, hanya administratif, bagian hukumnya udah beda lagi. Betul. Saya setuju itu. Ya. Jadi memposisikan pada tempatnya. Pada tempat. Nah, ya kan gini nih. Sekarang kan marak ya tuh di TV itu berlomba-lomba ya nyari minat-minat biar penonton banyak. Betul. Nah, ini banyak yang saya perhatikan ini kita di Jakarta khususnya ya jarang banget itu, mungkin sekarang hampir nggak ada gitu yang menayangkan kebudayaan Betawi gitu kan tuh. Apakah ada nggak sih itu di setiap TV lokal itu ada pokoknya sekian persen harus ada tayangan budaya Betawinya? Ya, Gitu. Itu ada nggak sih? betul. Ini biar tidak salah, saya akan sampaikan bahwa pertama nih, jadi program lokal itu diatur oleh P3SPS. Ya, tadi ya. Program pedoman perilaku penyiaran dan standar program isi siaran. Ya. Program. Nah, di situ pertama program siaran wajib menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Tapi juga program siaran dapat menggunakan bahasa daerah. Jadi Daerah masing-masing nih. daerah masing-masing, karena dalam bentuk penghormatan tadi, ya kan? Nah, pasal 68-nya, ya kan, program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10%. 10%. Paling sedikit 10%. Ini satu hari ini 10% Ya, aja, Pak. untuk televisi. Untuk televisi 60% minimal itu untuk radio. Wow. Seluruh siaran berjaring. Jadi kalau siaran berjaring itu TV nasional dan dan radio nasional yang berjaring. Jadi bukan itu minimal 10%. Gitu. itu 10% dari satu hari. Dari sehari harus ditayang. Nah, memang terus terang ya, kami belum merampungkan hasil pemantauan itu, tapi yang pasti banyak sekali ya TV, baik TV lokal, TV nasional, TV berlangganan itu yang tidak mengindahkan tayangan lokal budaya. Kira-kira bisa nggak tuh KPID itu memberikan teguran pada TV-TV yang tidak menayangkan budaya itu? Jadi nanti insya Allah ya KPID DKI Jakarta setelah rampung, paling tidak setelah Syawal, kita akan edarin dulu nih himbauan kepada seluruh TV dan radio untuk tadi menerapkan P3SPS dengan minimal TV menayangkan konten budaya lokal, khususnya kalau di Jakarta adalah budaya Betawi minimal 10% dan radio 60%. Doain nih saudara-saudara nih biar terlaksana, karena bagaimanapun juga ini untuk syiar budaya kita juga. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Cakep. Budaya kudu kita lestarikan. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Wah, begitu. Mantap. Iya. Masya Allah, luar biasa nih KPID tugasnya. Saya kira tuh yang tadinya nih, mohon maaf ya, alhamdulillah ya bisa ketemu, nambah wawasan buat saya juga soal penyiaran yang mana saya tuh betul-betul awam tentang penyiaran gitu. Nah, terkait dengan konten ini ya, kayak lomba-lomba nih. Kan ada tuh kayak audisi musik, audisi ini gitu. Itu kan kadang-kala tuh banyak juga itu tayangan-tayangan yang mungkin dari jogetnya lah, apanya lah gitu. Itu termasuk di pengawasan juga. Termasuk. Jadi banyak hal. Ini contohnya nih, misalnya
ya kan, mau talk show, sinetron, hiburan, olahraga sekarang. Misalnya ya, laki-laki pakai pakaian perempuan itu juga melanggar. Belum termasuk dubbing ya. Ada salah satu TV saya nggak sebut, misalnya dia menayangkan kartun, film kartun, tapi pengisi suara yang laki diisi oleh perempuan. Nah itu juga termasuk yang melanggar. Ya artinya nih KPID ini menjalankan norma agama juga ya. Norma agama, luar biasa. Terbangsa dan sebagainya. Termasuk tadi acara yang tadi. Nah ini di bulan Ramadan nih Bang. Bulan Ramadan juga kita menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran, baik TV maupun radio, untuk menayangkan program Ramadannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Artinya kan banyak sekali nih yang saya tonton gitu ya, di TV-TV itu lawakan yang nggak sehat. Jadi cenderung tuh tidak ada unsur didiknya gitu. Unsur nasihatnya tuh sama sekali nggak ada gitu. Ya. Kalau menurut Bang Suli nih, bagaimana sih peran kita nih masyarakat gini terhadap tayangan-tayangan seperti itu? Ya, nah ini tadi terkait juga nanyain program. Jadi insya Allah KPID DKI Jakarta akan meningkatkan partisipasi masyarakat, ya kan? Baik itu Gen Z, milenial, termasuk siapapun masyarakat, termasuk pemuda kaum Betawi. Ya kan kita harapin benar nih keterlibatannya, partisipasinya dalam ikut serta mengawasi TV dan radio. Nah, bentuknya apa? Bentuknya ya ngasih tahu informasi. Ada nggak tayangan yang kira-kira tidak mendidik? Tayangan yang menghardik perempuan? Tayangan yang bully, tentang pembulian, ya. Termasuk acara-acara yang positif yang menurut masyarakat ini bagus nih. Nah, kenapa? Karena insya Allah nanti KPID akan membuat kegiatan anugerah KPID. Jadi anugerah KPID itu tentu tayangan-tayangan yang positif akan diberikan prestasi penilaian. Jadi KPID ini menganugerahi terhadap pembuat-pembuat acara tuh ya. Betul. Nantinya ke produser mengadu. Ini kalau yang acara yang terbaik dikasih apresiasi dan dia kasih penghargaan luar biasa. Kalau dulu mah zaman saya dapat Piala Citra kali ya. Bukan Piala Citra, malah dikasih budak Citra. Iya. Ya Allah, luar biasa, artinya bener-bener tugas yang berat KPID nih, luar biasa. Jadi peran serta masyarakat ya, khususnya pemuda kaum Betawi ini kita bantu nih pengawasan siaran-siaran. Jadi jangan takut-takut apabila ada menyaksikan tayangan di TV-TV lokal yang menurut kita memang kayaknya nggak pantas nih, laporkan saja. Nanti karena kalau bukan bantuan dari masyarakat juga, kita KPID ini pun mungkin nggak sepenuhnya bisa memantau banget gitu ya. Jadi betul. Dari kita ini dibutuhkan peran serta masyarakat. Artinya kita ini siskamling nih. Betul. Kita siskamling soal tayangan penyiaran. Oke, Bang Suli, ini kan terkait dengan di TV dan radio ya. Ini yang masih saya penasaran nih ya. Kayak di kanal-kanal kayak YouTube, FB, IG, TikTok, Snack Video itu kadang-kadang kan banyak sekali tayangan yang vulgar yang gini. Apakah KPID itu wewenang juga ngawasin ke situ? Jadi terkait dengan kegiatan platform digital tadi ya, ada Netflix, ada YouTube, TikTok, IG dan sebagainya, KPID tidak masuk dalam kewenangan mengawasi itu. Nah, namun karena memang revisi rancangan undang-undang penyiaran lagi digodok, yang di dalamnya itu udah ada tuh terkait dengan tadi platform digital masuk dalam kewenangan KPID, tapi itu belum diketok-ketok. Nah, maka sekali lagi ya kan saya minta kepada teman-teman nih di pemuda kaum Betawi, masyarakat luas, termasuk Gen Z dan milenial untuk mendorong agar RUU penyiaran itu segera terbit. Satu. Yang kedua tadi terkait dengan aturan-aturan ya kan. Jadi kita mau bikin literasi media sebanyak-banyaknya agar tadi
karena kalau sosmed kita belum bisa jangkau, ya kan, platform digital KPID bisa jangkau, paling tidak KPID akan memberikan literasi media, mudah-mudahan didukung ya, baik oleh DPRD maupun Pemprov DKI Jakarta, sehingga masyarakat akan mendapatkan pemahaman pengetahuan untuk bijak dalam bersosial media. Nah, itu bijak dalam bersosial media. Yang kedua, ayo kembali lagi nonton TV sama radio, karena TV radio itu akurasinya cukup memadai, karena diawasi, sehingga dia akan berhati-hati, dan informasi yang paling akurat ya tentu masih dipegang oleh TV dan radio. Kalau sosial media karena tidak ada ketentuan yang sangat mengikat, apalagi tidak ada pengawasan seperti KPID, maka setiap orang bisa membenarkan sesuatu yang belum tentu benar. Benar nggak? Sekarang maha benar netizen. Iya, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Dengan segala komentar. Tetapi kalau TV karena tadi ada pengawasan, undang-undang penyiaran, ada P3SPS, maka serahkan kepada KPID. Selain pemantauan langsung dari KPID selama 24 jam, juga peran masyarakat untuk menginformasikan apapun. Mau dibantu nih peran masyarakat, kita bantu KPID untuk mengawasi siaran-siaran. Artinya memang kalau saya lihat tuh di media-media sosial gitu ya, kadang-kala kita gampang kemakan hoax gitu. Betul. Ini berita belum tentu kebenarannya, diposting ulang, akhirnya rancu. Betul. Gitu. Jadi ribut, jadi rame. Gitu. Padahal aslinya nggak seperti itu. Betul. Apalagi sekarang ada teknologi AI itu. Nah, di KPID gini ya, saya minta Bang Suli itu apa sih tentang AI itu? Bagaimana sih kita menyikapi teknologi AI ini? Gitu. Ya. AI ini kan teknologi yang memang sudah digunakan sudah digunakan dari berbagai kepentingan, ya kan, baik itu kepentingan perusahaan, termasuk sekarang sangat diperlukan oleh dunia penyiaran juga. Nah, ada yang kita lagi terus-menerus bahas, karena ini juga belum diatur ya secara aturan, secara benar, baik aturan untuk KPID dan KPI juga maupun aturan-aturan lainnya. Nah, kita mengharapkan jadi seperti TV dan radio, jangan melulu menggunakan AI. Karena kita membutuhkan keaslian, akurat dari sumber yang ada. Misalnya tadi ya, penyiar TV pakai AI. Nah, itu tentu kita mengharapkan ya. Karena ini belum ada aturan yang jelas, kita mengharapkan janganlah menggunakan AI untuk keperluan itu. Jadi AI itu masih tidak memiliki perasaan. Iya, betul. Ya kan? AI tidak memiliki perasaan, sehingga AI digunakan seperlunya sebagai alat bantu saja. Misalnya dalam program editing video untuk memperbagus boleh dah. Memperbagus boleh. Kayak saya kan punya usaha dokumentasi nih, foto, video, wedding. Untuk memperbagus ini tampilan, saya gunakan AI. Jadi artinya kita harus bijak ya. Iya, harus bijak menggunakan artificial intelligence. Artificial tuh harus bijak menggunakan AI, artificial intelligence. Artinya teknologi kalau dipegang dengan orang yang benar, insya Allah jadi manfaat buat orang banyak. Tapi kalau dipegang sama orang yang enggak benar, jahat, jadilah yang enggak. Segala orang dibukain bajunya. Betul. Jangan sampai kayak gitu ya. Di scamming. Nah, mudah-mudahan ini kita terhindar ya dari hal-hal seperti itu nih. Ini edukasi yang sangat bagus buat masyarakat. Hati-hati terhadap teknologi yang dipegang bukan orang yang bijak gitu. Jadi teknologi, media sosial, platform apapun juga kalau kita pakai positif, insya Allah hasilnya positif. Gitu maksudnya. Betul. Nah, terus gini Mas Uli ya. Kalau memang di KPID itu tidak ada wewenang untuk mengawasi di platform-platform itu, harapannya Bang Suli itu ke masyarakat ini untuk meyakinkan jangan termakan isu-isu yang ada di medsos itu, kira-kira gimana tuh? Betul. Jadi sosial media, platform digital nggak bisa dihindarin. Jadi tidak bisa dihindarin atau tidak bisa dilarang, ya kan?
namun perlu dikendalikan. Jadi kepada warga, ya kan, masyarakat se-Jakarta. Nah, itu platform digital itu bukan menjadi rujukan. Kalau pengen tahu informasi yang benar, ayo kembali nonton TV dan dengerin radio. Nah, itu. Jadi kenapa tadi udah disampaikan? Kenapa? Karena TV dan radio memiliki ikatan aturan, ya kan? Sumber berita terpercaya dan sebagainya. Terus bagaimana menyikapi digitalisasi? Harus tadi. Ini termasuk pemuda kaum Betawi, masyarakat yang melek akan sosial media dan sebagainya, sampaikan, tolak itu hoax, gitu loh, dengan mengimbangi informasi termasuk di platform digital, begitu. Karena apa? Dengan hoax bisa memecah belah bangsa juga. Betul. Jangan sampai gara-gara perceraian aja. Iya. Nah, Ini bisa-bisa nih foto saya diedit sama cewek lain, dikasih ke istri saya. Iya. No, Bu, Pak RT lagi mojok. Istri saya percaya aja, padahal Iya. fitnah ya. Betul. Hati-hati tuh, jangan sampai kayak begitu. Iya, iya. Maksudnya kita gunakan dengan bijak itu agar apa? Pergi ke warung beli peniti dimasukin saku celana. Cakep. Nih kita orang Indonesia hidup kudu saling menghormati agar persatuan tetap terbina. Begitu. Iya, iya. Jadi dengan adanya perkembangan teknologinya makin canggih, Ya. kita juga makin canggih berpikir, Ya. makin maju wawasan kita, Ya. makin maju pola pikir kita, Ya. terus juga makin maju juga cara kita menggunakan apa itu sosial media. Betul. Oke, kayaknya Ya. yang terakhir ini Ya. bisa nggak suatu saat gitu ya nih ya, Ya. KPID itu bikin program seperti tadi kan literasi ya. Ya. Mungkin kalau dengan literasi orang banyak juga yang malas membaca nih. Lemahnya orang kita nih. Ya. Orang Betawi kudu rajin baca. Ingat, wahyu yang pertama turun, iqra. Bacalah. Jadi harus rajin membaca. Kan untuk menghadapi yang sulit membaca ataupun yang malas membaca, kita bikinlah program pertemuan dengan anak-anak muda Ya. gitu, dengan aktivis influencer mengedukasi bagaimana sih kita dengan bijak menggunakan sosial media ini gitu. Ya. Kira Jadi KPID ya, atas nama KPID DKI Jakarta ini sangat bangga nih sama kegiatan seperti ini ya. Baik di podcast Betawi Bacot maupun pemuda kaum Betawi, kita mendapatkan masukan luar biasa nih. Jadi di sini mengumpulkan influencer dan sebagainya, kita nanti insya Allah berharap juga melakukan yang sama. Selain kita melakukan kegiatan literasi media, membentuk forum masyarakat peduli penyiaran, kan gitu, dan kegiatan-kegiatan lain. Ya, mohon doa nih agar di tahun ini bisa berjalan. Nah, selain itu juga di sosial media juga kita, walaupun kita mengawasi TV dan radio, tetapi di sosial media kita juga kita sering memberikan edukasi. Jadi apa itu ngawasin peran masyarakat di mana sih untuk bersama KPID menciptakan ruang publik siar yang sehat, yang berkualitas, yang edukasi dan sebagainya. Nah, di situ kita juga menyampaikan. Selain juga KPID segera sering melakukan kolaborasi baik kepada masyarakat langsung, kepada lembaga pendidikan, termasuk SMP, SMA, kalau perlu dari SD sampai perguruan tinggi, termasuk juga kepada Pemprov DKI Jakarta. Jadi kan banyak nih satuan ini kan SKPD di Pemprov DKI Jakarta, termasuk ke Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan sebagainya. KPID ingin sekali melakukan kolaborasi itu. Misalnya contoh nih sebagai penutup, ini bagaimana nih seniman Betawi, ya kan, UMKM Betawi termasuk kuliner Betawi yang cukup banyak ragamnya dan banyak disenangin oleh bukan hanya warga Betawi, tetapi warga mancanegara juga banyak yang senang. Apa itu gado-gado, ya enggak? Yang diucapin Obama, ya kan? Iya. Gado-gado, Sate. nasi goreng, sate, kan? Gitu. bakso. Nah, bagaimana itu bisa layak ditayangin oleh TV dan radio? Bagaimana ya? Misalnya Dinas Pariwisata, Budaya, bikin dong pemantik untuk membuat pelatihan, ya kan?
kepada para seniman, para pelaku usaha kuliner Betawi, para pemikir, ya kan, dan sebagainya, bikin pelatihan. Bikin juga lomba-lomba yang nantinya KPD akan mendorong, ya kan, bagi yang terbaik tadi, para seniman Betawi, para pelaku kuliner Betawi yang terbaik itu, tolong lembaga penyiaran TV dan radio untuk menayangkan. Nah, Begitu. misalnya bikin festival bir peletok. Nah, betul. Ini kan banyak ya. Kemarin festival Bandeng, ya kan? Di Pasar Minggu festival Bongsar, ya kan? Palang Pintu dan sebagainya. Ini ya layak untuk disiarkan di TV dan radio, sehingga warga Jakarta yang pasti harus tahu, juga warga daerah, sehingga mendatangkan wisata, mendatangkan investor dan sebagainya. Ini penting, dan KPD akan concern terhadap konten budaya lokal agar ditayangkan di TV dan radio. Kita kasih aplaus buat KPID ini. Ya, perjuangan yang benar-benar mulia. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat KPID ini. Amin. Ya, mohon dukungannya juga ya dari para warga, pemirsa semuanya. Mudah-mudahan KPID bisa melaksanakan semua niat-niatnya dengan lancar. Tentunya kita bantu doa juga ya. Doanya kita kencengin nih, ikhlas jalanin, rezeki ngikutin. Terus pesan saya juga, jangan sampai tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan, gitu. Ya, Tetap betul. kita harus bijak menggunakan sosial media. Ayo kita kembali nonton TV, kita kembali dengerin radio lagi, gitu. Karena berita-berita yang akurat ada di situ. Oke ya, begitu aja, saudara. Untuk kali ini podcast kita dengan Bang Suli dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak edukasi yang kita dapat di sini. Karena bagaimanapun juga tolak ukur bangsa negara Indonesia itu ada di pemuda, bersatunya rakyat. Insya Allah negara kita menjadi negara yang berdatun, thayyibatun, warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta kota kita. La 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 la, bukan punya Fofo.